Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, saya pribadi mengajak diri saya dan jamaah sekalian, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, atas segala karunia-Nya yang selalu mengalir dalam proses hidup kita. Dengan nikmat karunia-Nya itulah kita sampai saat ini mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya menerima semua amal baik kita. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh tauladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh pola perilaku beliau selama hidup kita di dunia ini. Pernahkah terlintas di dalam benak kita tentang sekian juta liter darah yang mengalir dalam tubuh kita? Pernahkah terlintas dalam benak kita tentang sekian juta volume udara yang keluar masuk paru-paru kita, dan sekian juta tetes keringat yang keluar dari pori-pori kita? Marilah kita senantiasa bertasbih, kita senantiasa bertahmid, kita senantiasa bertakbir hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan hidup hingga detik ini. Marilah pula kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas jasanya tanpa kenal putus asa dalam menyebarkan ajaran ilahi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Mari kita coba renungkan, kalau seandainya ada orang yang kaya berjanji akan memberikan kita uang setiap hari pada pukul 6 sore sebesar 1 juta rupiah. Jika kita diminta datang tepat pada waktunya, apakah kita akan mendatangi? Apakah kita akan beralasan bahwa kita ada acara keluarga atau ada acara lain yang lebih penting sehingga kita tidak bisa datang? Mari kita bayangkan seandainya kita benar-benar datang kepada orang yang memberikan uang sebesar 1 juta rupiah tersebut. Niscaya kita akan melakukan ini terus-menerus hingga 1 tahun penuh. Maka kita akan mendapatkan uang sebesar 365 juta rupiah. Kemudian coba kita bayangkan, setelah 1 tahun ajal datang menjemput kita, dan bayangkan bahwa kita dibawa dengan keranda menuju liang lahat. Mari kita pikirkan, apabila kita ada pada posisi seperti ini, apakah kita senang masuk ke liang lahat membawa uang sebesar 365 juta rupiah dan kita tidak melaksanakan sholat maghrib 1 kali pun? Ataukah lebih utama kita masuk liang lahat dengan membawa 365 kali sholat maghrib dan kita tidak membawa uang walau hanya 1.000 rupiah? Manakah yang lebih kekal dan bermanfaat bagi kita? Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ilustrasi tersebut menggambarkan betapa manusia begitu bersemangat pergi tepat waktu untuk mengumpulkan harta, tetapi mereka tidak pergi ke masjid tepat waktu melaksanakan sholat berjamaah. Untuk mengumpulkan kebaikan, apakah ia ragu akan datangnya kematian? Atau ragu akan hari kebangkitan? Atau malah ia ragu akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sholat jamaah adalah sunnah muakkad. Artinya melaksanakan sholat berjamaah menjadi prioritas utama seorang muslim selama tidak terdapat uzur apapun. Dan uzur tersebut menurut Ibnu Abbas ketika adanya rasa takut, ketika adanya rasa tidak aman dan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras kepada siapa saja yang tidak menunaikan sholat berjamaah, bermalas-malasan bahkan melalaikannya. Hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwaku yang di tangannya, sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seseorang untuk azan, untuk sholat, dan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Muttafaqun alaih. Coba kita bayangkan permasalahan ini dan betapa besar kejahatan dalam persoalan ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang dikenal dengan segenap kasih sayang, pemimpin yang dikenal dengan kelembutan terhadap umatnya, hendak membakar rumah-rumah mereka.
Namun di balik itu semua terlihat pancaran kasih sayang dan kelembutan dalam kalimat tersebut. Dengan ungkapan lain, beliau sebenarnya ingin menyelamatkan umatnya dari api neraka dan menakuti mereka pada api dunia. Meski antara api akhirat dengan api dunia sungguh sangatlah jauh perbedaannya. Begitulah anjuran Rasulullah kepada umatnya untuk senantiasa menjaga solat berjamaah. Jikalau seorang yang telah tua dan buta seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum masih disuruh untuk menunaikan solat berjamaah, lalu bagaimana dengan kita yang diberi kesempurnaan anggota badan? Banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan solat berjamaah. Hal ini juga menjadi perhatian khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya senantiasa berlomba-lomba, tidak bermalas-malasan, dan senantiasa bersemangat untuk menunaikan solat berjamaah. Di antara keutamaan solat berjamaah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjamaah itu lebih utama dari solat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat berjamaah merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatangi untuk solat berjamaah, maka tidak ada solat baginya kecuali ia mempunyai uzur. Orang-orang yang berjamaah dalam solat adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidaklah seseorang yang memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang-orang yang beriman, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan di atas kebenaran. Hal ini sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Bahwasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 18. Seseorang yang melaksanakan solat berjamaah akan menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa-dosa yang telah lampau. Rasulullah bersabda, siapa yang berwudu untuk solat dan ia menyempurnakan wudunya lalu berjalan untuk menunaikan solat wajib, dan ia solat bersama manusia atau bersama jamaah atau di dalam masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Allah akan memberikan jaminan
dan amanat kepada orang-orang yang senantiasa menjaga solat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berhati-hati menghadapi hari, kita berhati-hati menghadapi bulan, juga tahun akan terlewati begitu saja. Kemudian akan dipaparkan kepada kita bahwa hari-hari yang mahal tersebut sudah berlalu. Bahkan walau Allah memberikan umur kepada kita hingga kita bertaubat dan kembali, lalu bagaimana kita akan mengganti hari-hari yang telah berlalu tersebut? Waspadalah kita sebagai umat muslim akan hari di mana kita menyukai pergi ke masjid, namun kita tidak mampu untuk pergi, baik karena sudah lemah, baik karena sakit, ataupun merasa sudah mati. Mari kita rindukan suatu hari di mana masjid Allah dipenuhi oleh kaum muslimin. Mereka berusaha pergi ke rumah Allah dengan penuh sukacita, menunggu azan dengan penuh kerinduan. Dari belakang muazin mereka menjawab lantunan azan yang berkumandang, penuh penghayatan. Mereka itu berada dalam pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rindukan datangnya suatu hari, saatnya seorang muslim begitu menyesal dan sangat merasa sedih akibat tertinggal solat subuhnya sekali saja. Itu karena ia merasa kehilangan sesuatu yang benar-benar bernilai, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka ia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah segala sisi kehidupan ini kita isi dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi penuh dengan keimanan karena mengharapkan pahalanya, dan kita meninggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi keimanan karena takut dari siksanya.
Itulah jaminan untuk meraih kebahagiaan di akhirat dan sebaik-baiknya bekal menuju tempat terakhir semua makhluk, yaitu akhirat. Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.